Oke, jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang tembung linggo. Jadi ini pengantar. Oke, jadi apa itu sih tembung linggo? Nah, tembung linggo adalah suatu kata yang menjadi dasar dari segala kosakata bahasa Jawa. Nah, jadi dalam bahasa Jawa itu semua kata, setiap kata itu pasti ada dasarnya yang menjadi katakanlah seperti dasar pembuatan kata itu kita sebut sebagai tembung linggo atau kata dasar seperti itu. Nah, tembung linggo ini akan berubah menjadi banyak tembung dalam bahasa Jawa menggunakan apa yang kita sebut sebagai afiks atau imbuhan. Nah, contohnya itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kata dasar itu seperti ambil. Nah, ambil akan berubah menjadi mengambil, diambil, terambil, pengambilan, mengambilkan, diambilkan, pengambil dan sebagainya. Nah, perubahan-perubahan tersebut uh, adalah perubahan yang terjadi oleh karena afiks atau imbuhan dari kata dasar yang sama yaitu ambil. Nah, tembung linggo ini tuh walaupun mirip dengan bahasa Indonesia dan bahasa Austronesia lainnya sebagai contohnya, mungkin seperti Tagalog, hanya saja bahasa kalau untuk bahasa Jawa ini itu penggunaan afiks tuh jauh lebih masif, produktif dan struktural. Jadi jauh lebih banyak penggunaan afiks untuk pembentukan kata seperti itu. Mirip seperti Tagalog sebenarnya. Oke. Nah, kalau dalam bahasa Jawa itu sendiri tembung linggo dapat dibagi menjadi 4 kelas. Kelas tembung linggo. Yaitu yang pertama ada linggo aran, lalu yang kedua linggo krio, linggo kahanan dan linggo katerangan. Aran itu artinya kata benda, jadi kata dasar untuk kata benda, krio untuk kata kerja, kahanan untuk kata sifat, dan katerangan untuk kata keterangan. Seperti itu. Nah, masing-masing kelas tembung linggo ini tuh akan berubah tadi dengan diberikan imbuhan atau afiks menjadi tembung-tembung andahan atau kata turunan. Nah, sekarang ada pertanyaan. Kan ada yang tadi disebut kelas atau jenis-jenis tembung linggo. Nah, apakah kelas atau jenis-jenis tembung linggo ini akan mempengaruhi eh, tembung andahan atau kata dasar dari yang diturunkan dari tembung linggo tadi? Jawabannya adalah sama sekali tidak. Jadi dalam artian seperti ini. Untuk mempengaruhi iya, karena ada rumus. Jadi kalau nanti beda afiks ditambah dengan beda kelas tembung linggo, maka hasilnya akan berbeda-beda seperti itu. Cuman hanya saja kalau untuk apakah tembung linggo aran akan menghasilkan tembung aran, maka jawabannya adalah tidak. Tembung linggo aran bisa menghasilkan tembung andahan kata turunan dari jenis atau kelas aran ataupun krio ataupun kahanan ataupun katerangan. Jadi tetap bisa untuk um, menurunkan kata turunan yang lain seperti itu dalam kelas apapun secara umum. Dan ini adalah dari um, contoh dari tabel. Kita bisa lihat di sini. Jadi ada tabel ilustrasi 4 kelas tembung linggo beserta pemberian afiks. Ini ada 4 jenis. Kita ambil yang pertama ada aran, itu kita ambil kata omah.
lalu omah, lalu ada kreo. Kreo di sini sebenarnya ada dua, yaitu kreo yang berobjek atau transitif dan kreo yang tanpa objek atau intransitif. Cuman hanya saja kita ambil satu contoh yang kreo yang intransitif. Di sini turu. Turu lalu ada linggo kahanan berupa ayu dan linggo katerangan berupa wingi. Jadi omah itu rumah, turu itu tidur, ayu itu cantik, lalu wingi itu kemarin, seperti itu. Nah, setiap ini adalah contoh setiap afiks. Ini tidak semua afiks, tapi sebagai contoh aja. Contoh bahwa ada banyak afiks yang bisa ditaruh, yang bisa diletakkan atau digunakan pada setiap jenis-jenis linggo tadi. Yang pertama kita contoh ambil ma omah. Pada krionya berarti ada maturu, lalu selanjutnya ma ayu, katerangan ada mawingi. Lalu ang, lalu ada angomah, anuru, angayu, amingi atau angwingi. Lalu ada ang-i, angomahi, anuroni, angayoni, amingeni atau angwingeni. Ang-ake, angomahake, anuroake, angayoake, amingenake, angwingenake. Di omah, dituru, diayu, diwingi. Diomahi, dituroni, diayoni, diwingeni, dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat afiksnya sama, ya kan, dari linggo aran sampai ke linggo katerangan. Walaupun ada yang namanya nanti rumus-rumus tertentu, tapi secara umum kita bisa lihat bahwa afiks yang digunakan sama dan semua bisa dikenakan afiks. Semua jenis tembung linggo bisa diberikan afiks seperti itu. Sampai ke bawah. Untuk omah dan omah-omahan ini sekitar nomor 15-16 itu. Nah, itu adalah tembung dwilinggo. Nah, tembung dwilinggo ini sebagai preview. Jadi kalau tembung dwilinggo itu penggandaan, reduplikasi, itu dia bisa kita taruh atau kita beri afiks seperti itu. Cuman itu untuk materi yang lain, jadi kita fokus ke afiks di sini. Nah, kita bisa lihat kalau masing-masing afiks ini bisa digunakan untuk memproduksi kata. Jadi akan banyak kata yang seakan-akan kita lihat, oh, apakah ini kata yang berbeda seperti itu. Padahal kalau kita lihat bahkan dari ini, misal dari omah ma omah, angomah, angomahi, angomahake, diomahi, sampai ke ini ingomah, pini omah, praomah, dan sebagainya. Itu semuanya kata dasarnya sama, tembung linggonya sama. Jadi apa yang kadang kita lihat sebagai, oh, apakah ini kata yang tidak berhubungan sama sekali, maka jawabannya adalah tidak. Semua kata turunan tuh pasti memiliki kata dasar tembung linggo. Dan tembung linggo akan selalu digunakan untuk membentuk kata dasar yang baru. Apakah dia sebagai dengan afiks, apakah dia dengan katakanlah dwilinggo atau penggandaan kata tadi, atau apakah mungkin digabungkan dengan kata lain membentuk kata baru seperti itu. Seperti contoh sambut ditambah gawe menjadi sambut gawe, lalu diberikan afiks anyambut gawe, pinyambut gawe, pasambut gawe, pasambut gawean, dan sebagainya. Maka semua ini ada kata dasarnya. Dalam bahasa Jawa, kata dasar tembung linggo adalah dasar dari segala jenis kosakata.
Jadi pemahaman kata dasar, tembung linggo, dan afiks ini sangatlah signifikan dan vital atau penting untuk kita dalam memahami bagaimana sih cara menggunakan bahasa Jawa seyogianya seperti itu. Nah, mungkin untuk materi hari ini eh, sampai sekian dulu. Jadi ini untuk pengantar, untuk afiks. Jadi untuk ini materi paling dasar sih, karena kalau kita sudah memahami afiks nanti dan kata dasar, kita akan selalu berpikir bahwa oh ini apa sih kata ini afiksnya, oh apa sih imbuannya, kata dasarnya apa, seperti itu. Akan selalu ada hubungan-hubungan yang selalu kita temukan dan dapat kita produksi kembali setiap saat. Mungkin untuk hari ini itu saja. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di Twitter di NNBJ Official atau di kolom komentar di YouTube ataupun di kalau ada kelas-kelas Gimit NNBJ seperti itu. Terima kasih untuk perhatian dan waktunya. Matur nuwun.